Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semila. Pernahkah Anda merasa sudah rajin minum obat diabetes, tapi hasil cek gula darah masih saja tinggi atau tidak stabil? Atau mungkin dosis obatnya harus terus ditambal dari waktu ke waktu? Tahukah Anda bahwa data menunjukkan sekitar 60% penderita diabetes tipe 2 mengalami apa yang disebut resistensi insulin? Ini kondisi di mana obat dan insulin yang diproduksi tubuh seolah-olah tidak mempan karena sel tubuh menolak bekerja sama. Dan yang paling penting, kondisi ini bisa diperbaiki secara drastis dengan satu cara sederhana, yaitu senam aerobik. Perkenalan, nama saya Shinta. Saya adalah dokter umum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani pasien dengan masalah metabolisme dan diabetes. Dalam praktik saya selalu menekankan bahwa pengobatan diabetes itu bukan cuma soal menelan pil, tapi soal mengubah cara hidup. Salah satu resep wajib yang saya berikan adalah aktivitas fisik, khususnya aerobik, yang fungsinya bukan cuma pelengkap, tapi sebagai terapi utama pendamping obat. Hari ini saya akan jelaskan kenapa aerobik begitu hebat. Nah, mari kita pahami dulu sainsnya. Pada orang normal, saat kita makan, gula masuk ke darah, lalu pankreas mengeluarkan insulin. Insulin ini ibarat kunci yang membuka pintu sel tubuh agar gula masuk dan diubah jadi energi. Nah, pada diabetes tipe 2, kuncinya masih ada, tapi pintunya berkarat atau macet. Gula menumpuk di darah tapi tidak bisa masuk ke sel. Inilah yang disebut resistensi insulin. Akibatnya, tubuh kekurangan energi padahal gula banyak, dan gula yang tinggi itu merusak pembuluh darah, syaraf, ginjal, dan mata. Lalu bagaimana aerobik masuk? Saat kita melakukan gerakan aerobik, otot-otot besar di tubuh kita berkontraksi. Kontraksi ini menciptakan mekanisme khusus yang bisa memaksa pintu sel terbuka dan menyerap gula darah, bahkan tanpa butuh bantuan insulin sama sekali. Selain itu, aerobik membuat pintu kembali lancar, sehingga insulin yang kita minum atau produksi tubuh bisa bekerja kembali dengan maksimal. Itulah kenapa disebut terapi adjuvan atau obat pendamping yang hebat. Kesalahan 1. Berpikir sudah minum obat jadi tidak perlu olahraga. Bahaya ilmiahnya, jika hanya mengandalkan obat tanpa gerak, tubuh akan semakin resisten. Akibatnya, dosis obat harus dinaikkan terus-menerus. Dan risiko efek samping obat serta komplikasi organ semakin tinggi. Obat hanya menurunkan gula sesaat, tapi tidak memperbaiki penyebabnya. Data studi pada 2.500 penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa mereka yang hanya minum obat tapi tidak aktif bergerak, risiko terkena gagal ginjal dan kebutaan 2,5 kali lebih tinggi dibanding yang rutin olahraga. Kisah pasien, Pak Budi 60 tahun. Dia sangat taat minum obat, tapi tidak pernah gerak. Gula darahnya sulit turun, obatnya sudah yang paling kuat. Setelah saya ajak rutin aerobik 30 menit sehari, dalam sebulan gulanya stabil dan dosis obatnya justru bisa dikurangi. Kesalahan 2. Olahraga terlalu berat saat gula darah tinggi atau rendah. Bahaya ilmiahnya, olahraga berat saat gula darah sangat tinggi atau lebih dari 250 mg per desiliter justru bisa memicu produksi hormon stres yang membuat gula makin tinggi dan risiko ketoasidosis. Sebaliknya, olahraga saat gula rendah atau kurang dari 70 mg per desiliter bisa menyebabkan pingsan atau hipoglikemia berbahaya. Data studi, insiden pingsan atau krisis hipoglikemia pada penderita diabetes yang olahraga sembarangan mencapai 15% lebih tinggi dibanding yang tidak olahraga sama sekali. Kisah pasien, Ibu Ani dia ingin cepat sembuh, jadi lari kencang pagi itu padahal perut kosong. Tiba-tiba dia lemas, dingin, dan pingsan di jalan. Ternyata gulanya drop drastis. Padahal caranya saja yang salah, harusnya bertahap dan cek gula dulu. Kesalahan 3. Tidak memperhatikan kondisi kaki dan hidrasi. Bahaya ilmiahnya, penderita diabetes sering punya masalah syaraf kaki atau neuropati dan pembuluh darah yang kurang lancar. Luka kecil di kaki bisa jadi infeksi berat jika tidak diperhatikan saat berolahraga. Kurang minum juga membuat darah kental dan gula makin pekat. Data studi, sekitar 40% kasus luka kaki diabetes berawal dari cedera ringan saat berolahraga tanpa alas kaki atau sepatu yang tidak pas. Pak Joko dulu sering senam pagi pakai sandal jepit. Suatu hari kakinya tergores batu kecil. Tidak terasa sakit karena syarafnya sudah kurang peka. Ternyata lukanya infeksi dan membusuk, hampir harus diamputasi.
Sejak itu saya selalu ingatkan pentingnya perlindungan kaki. Solusi 1. Pilih aerobik intensitas sedang atau moderate. Manfaat ilmiahnya, aerobik sedang seperti jalan cepat, senam dansa atau berenang akan meningkatkan detak jantung dan pernapasan. Ini memicu otot besar membakar glukosa secara besar-besaran serta memperbaiki reseptor insulin di sel tubuh menjadi lebih sensitif. Data keberhasilan, penelitian membuktikan sesi aerobik 30 menit dapat menurunkan gula darah hingga 30-50 mg per desiliter secara langsung dan efeknya bisa bertahan 24 jam ke depan. Rencana aksi, jenisnya jalan cepat, bersepeda santai, senam aerobik, berenang. Intensitasnya, saat bergerak, napas terasa lebih cepat tapi Anda masih bisa berbicara. Tidak sampai terengah-engah tak bisa bicara. Durasinya 30-45 menit per hari, minimal 5 kali seminggu. Bagi menjadi 2 kali 15 menit jika belum kuat. Solusi 2. Waktu terbaik dan cek gula darah sebelum dan sesudah. Manfaat ilmiahnya, melakukan aerobik 1-2 jam setelah makan sangat efektif karena saat itu gula darah sedang naik dan gerakan akan membantu menampung gula tersebut ke dalam otot sehingga tidak menumpuk. Data keberhasilan, penderita diabetes yang berolahraga setelah makan melaporkan kontrol gula darah postprandial 20% lebih baik dibanding yang olahraga pagi buta perut kosong. Rencana aksi, cek gula. Jika kurang dari 100 mg per desiliter, makan sedikit biskuit atau buah dulu. Jika lebih dari 250 mg per desiliter, cek ada keton tidak. Istirahat dulu jika merasa tidak enak badan. Waktunya, paling ideal sore hari atau 1 jam setelah makan besar. Bawa air, minum air putih sebelum, selama, dan sesudah senam. Solusi 3. Proteksi diri dan konsistensi. Manfaat ilmiahnya, keamanan adalah kunci. Dengan perlengkapan yang tepat, Anda bisa berolahraga tanpa rasa takut. Konsistensi akan mengubah metabolisme tubuh secara permanen, sehingga obat bisa bekerja lebih efektif dengan dosis lebih kecil. Data keberhasilan, program aerobik rutin selama 6 bulan terbukti meningkatkan sensitivitas insulin hingga 40%, yang artinya tubuh kembali mau bekerja sama dengan obat dan insulin alami. Rencana aksi, sepatu, pakai sepatu olahraga yang empuk dan kaus kaki bersih. Cek kaki setelah selesai apakah ada lecet atau memar. Bawa identitas. Selalu bawa kartu atau gelang identitas bahwa Anda penderita diabetes dan bawa permen manis untuk jaga-jaga jika lemas. Nikmati prosesnya. Jadikan ini waktu bersantai, bukan beban. Diabetes memang penyakit yang harus dijaga seumur hidup, tapi bukan berarti membuat hidup kita tidak bahagia. Dengan pengetahuan yang tepat, obat yang pas, dan gerakan aerobik yang rutin, Anda bisa tetap aktif, bugar, dan menikmati hari tua dengan sehat. Ingat, setiap langkah yang Anda ayunkan adalah langkah menuju gula darah yang stabil dan masa depan yang lebih cerah. Tetap semangat, tetap bergerak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan medis lengkapnya. Senam aerobik itu bukan sekedar gaya hidup sehat, tapi benar-benar bagian dari pengobatan Anda. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, silahkan berikan like, tulis pengalaman Anda di komentar, dan subscribe channel Hidup Sehat untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya. Bagikan juga ke teman-teman yang punya diabetes ya.